Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjito, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Dalam kegiatan aksi nyata berikut ini, saya akan menyampaikan refleksi modul 3. Pada refleksi modul 3 ini, tentu masih ada kaitannya dengan yaitu pelaksanaan atau implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan adalah menuntun kodrat anak, baik berupa kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam refleksi modul 3 ini, tentu terkait atas konten atau submateri pada modul 3. Saya awali dari materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu, dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari apa yang disebut dengan masalah. Tidak terkecuali kita sebagai tenaga pendidik tentu sangat berpotensi kita menghadapi masalah. Baik masalah itu berupa bujukan moral maupun dilema etika. Kita senantiasa akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Karena memang seperti apa yang ditulis oleh Shaker Pierce, dia mengatakan crossroad on my face, yang artinya memang di depan mata kita, di depan wajah kita, di depan kita ada berbagai masalah yang sudah menanti. Tadi disebutkan masalah bisa berupa bujukan moral maupun dilema etika. Dalam modul 3.1 ini, kita diberi bekal sebuah pemahaman bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik tentunya. Kita dikenalkan dengan strategi, pendekatan, dan juga langkah-langkah uji keputusan yang kita ambil. Dengan mempelajari modul 3.1 ini, tentu saya merasa senang karena dibekali oleh berbagai pemahaman, sehingga menambah percaya diri ketika saya menghadapi masalah-masalah tersebut, dan dengan harapan keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik. Berikutnya, masih pada modul 3 ini, kita lanjut ke submodul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tentu di komunitas kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, banyak sekali aset-aset yang ada di situ. Namun selama ini sepertinya kita belum memanfaatkan atau menggunakan aset-aset yang ada secara maksimal.
Dalam modul 3.2 ini, kita dikenalkan dengan pendekatan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development atau yang dikenal dengan ABCD. Ini tentu kaitannya sangat erat, bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita. Tidak kita pungkiri, selama ini kita atau saya sering terjebak dalam pola pikir yang selalu merasa kurang atau yang disebut dengan deficit based thinking. Mau melakukan ini itu, tetapi selalu terbentur pada pikiran kita tidak punya modal yang cukup. Dalam materi modul 3.2 ini sungguh sangat luar biasa kita diinfluence, yaitu dengan pemahaman asset based thinking atau pemikiran yang selalu berbasis pada aset. Maka kita dikondisikan bagaimana kita melihat banyak aset yang kita miliki, yang dapat kita gunakan, yang dapat kita manfaatkan secara optimal, tentu dalam koridor bagaimana kita membangun sebuah pembelajaran yang baik. Selama ini memang kita selalu merasa kurang. Namun setelah mempelajari ini, pemahaman kita terbuka, pemahaman saya terbuka, ternyata kita itu punya apa-apa. Selama ini memang kita saja yang belum mampu mengidentifikasi mereka, memanfaatkan apa yang ada pada diri kita secara optimal. Maka saya sangat merasa senang ketika mempelajari modul 3.2 ini, karena pelan tapi pasti mindset saya akan bergeser dari deficit based thinking menjadi asset based thinking, yang saya yakin itu akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan diri maupun mengembangkan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Selanjutnya masih pada modul 3, yaitu pada pokok bahasan terakhir submodul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini sungguh masih sangat terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pembelajaran sudah semestinya harus berpihak kepada murid dan berpusat kepada murid. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid ini, kita dikenalkan bagaimana kita memupuk, mengembangkan, menguatkan apa yang disebut dengan student agency, yang di situ kita sebagai pendidik harus memberikan ruang yang cukup, memberikan stimulus yang kuat agar student agency yang di dalamnya ada voice, choice, and ownership. Voice artinya suara. Dalam hal ini bagaimana kita memberikan ruang kepada murid untuk mereka bisa mengeksistensikan diri, keberadaan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian choice atau pilihan, ini tentu akan memberikan bekal yang sangat luar biasa kepada siswa, bahwa mereka
akan dihadapkan beberapa pilihan, bahwa pilihan itu merupakan sebuah stimulus yang kuat bagaimana siswa mampu memilih dengan secara bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan juga akan merangsang bagaimana akan dipacu berpikir memilih dengan pilihan yang tepat dengan pertimbangan yang tepat pula. Kemudian ownership atau kepemilikan. Dalam hal ini siswa akan merasakan bahwa mereka adalah aktor utama, mereka adalah pelaku utama dalam pembelajaran. Mereka merasa memiliki bahwa ini adalah kegiatanku, ini adalah milikku, dan rasa tanggung jawab itu akan tertanam pada diri siswa, yang pada akhirnya semuanya akan bermuara dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sebagai ciri khas warga bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Overall semuanya, di sini saya sangat merasa senang bahwasanya pada pembelajaran modul 3 ini saya dibekali berbagai macam pemahaman, baik dari pengambil keputusan, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan tentu dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Saya merasa lebih percaya diri, lebih optimis dalam membangun sebuah komunitas pembelajaran, membangun sebuah kegiatan pembelajaran yang harapan saya akan mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Demikian refleksi modul 3 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.